sun starts to rise, so mama don't stress your mind. So mama don't stress your mind. Belajar adalah jalan pintas untuk menggapai cita-cita. Kalian dikatakan berhasil dalam pembelajaran ini jika mampu untuk identifikasi bentuk-bentuk propaganda Jepang terhadap Indonesia. 2. Menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan militer. 3. Menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan sipil. 4. Mengevaluasi materi tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dalam bentuk cerita. Selamat belajar. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Pada bulan yang sama, tanggal 12 Januari 1942, Jepang juga mendarat di daerah Tarakan dan Kalimantan Timur. Kemudian itu dia menguasai juga daerah Balikpapan agar Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia. Maka Jepang melakukan bentuk-bentuk propaganda terhadap Indonesia. Adapun bentuk-bentuk propaganda berupa 1. Meyakinkan bahwa Indonesia dan Jepang adalah saudara tua, di mana Jepang dan Indonesia adalah sama. 2. Memperdengarkan lagu Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo di radio Tokyo. 3. Mengibarkan bendera berwarna merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. 4. Mempromosikan kepada bangsa Indonesia bahwa barang-barang buatan Jepang lebih menarik dan murah harganya. Selain itu, Jepang juga membentuk suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan 3A. Gerakan 3A ini adalah gerakan singkatan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan agar terlibat dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Di seluruh wilayah Indonesia, wilayah pertahanan militer dibagi menjadi 3. Kemudian muncul suatu pertanyaan, seperti apa sih susunan pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia? Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut yaitu yang pertama Gunshirekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima tertinggi. Terus yang kedua Guseikan adalah pemerintah militer yang juga tugasnya merangkap sebagai kepala staf. Kemudian yang ketiga adalah Gunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada masa pemerintahan militer Jepang, Kekaisaran Jepang juga melakukan berbagai kebijakan-kebijakan lain di Indonesia. Di antaranya adalah
Untuk mendukung kelancaran pemerintahan penduduk Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil pada bulan Agustus 1942. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan konsisten pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan su dan su kompensasi. Undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan daerah tertinggi adalah su atau kresidenan, semacam gubernur pada masa Hindia Belanda. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surabaya dibagi menjadi daerah-daerah su, yaitu kresidenan, si kota praja, ken kabupaten, gun kewedanan, son kecamatan, dan ku desa. Pemerintahan Su dipimpin oleh seseorang yang disebut Sucokan. Sucokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, Sucokan dibantu oleh Cokan Kanbo, Majelis Permusyawaratan Su. Nah, setiap Cokan Kanbo ini memiliki bagian-bagian atau disebut dengan bu. Ada beberapa bagian Cokan Kanbo, yaitu adalah Sedangkan Tokuben Sushi sendiri ialah kota istimewa yang posisi dan kewenangan seperti Su, tetapi dia berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh kota adalah kota Batavia. Jadi Tokuben Sushi ini seperti kota atau daerah otonomi sendiri daerah selatan utara. Nah, tahukah kamu di seluruh Pulau Jawa dan Madura ada 17 daerah su?